Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya sedang berada di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Hari ini ada jadwal inspeksi mobil pesanan Pak Devin dari Depok. Ini unitnya Honda CR-V generasi kedua, 2.4 tahun 2005. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang mobil yang akan kita review, tentang harganya, kemudian Anda juga dapat informasi tentang bagaimana cara inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Saya akan bahas mulai dari kondisi eksterior. Headlamp bagian kanan utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini ya sedikit-sedikit baret ada. Fog lamp utuh. Seperti ini. Ada beberapa yang kurang rapi. Jika ingin dicat ulang ya satu panel hitungannya 500.000 satu bumper. Pecah parah sih sebenarnya tidak ada. Grillnya chrome-nya masih baik. Headlamp bagian kiri utuh. Bumper depan pecah parah tidak ada. Tapi jika kita lihat secara detail ada beberapa lecet. Jika ingin dicat ulang satu bumper ya 500.000. Kap mesin kotor. Tapi jika lecet pecah kelihatan ini tidak ada. Enak dilihat. Ketebalannya kap mesin ini di 132 mikron. Pernah dicat ulang satu kali. Spion tanduk utuh, kacanya juga utuh. Bagus sih catnya, hanya baret halus bisa yang dipoles untuk baret halus. Emblem Ivy Tech Mikasen utuh. Velg sudah diganti, velg kaleng. Produksi bannya di dalam posisinya, tapi sudah kita inspeksi di 2013 sudah expired. Ada beberapa yang retak juga ya karena sudah expired. Ketebalan di 6,03 mm. Harganya di 1,3 juta. Grand Track seperti ini. Ada yang murah, GT Radial atau Hankook itu di 950.000. Atau jika mau ditukar sekalian velgnya di tukang velg juga bisa. Paling sekitar 2,5 juta sampai 3 juta lah sudah sama velg. Ban second tapi ya belum expired. Kampas rem bagian depan kiri masih tebal ini kampas remnya. Ini besinya layak dipakai. Rear fender utuh. Spion bagian kiri baret halus bisa hilang dipoles. Kacanya utuh. Dan untuk pilar-pilar sampai ke bagian atas dia ada yang masih ori catnya. Nah ini 83,8 mikron. Kotor ya, tapi jika ada lecet kelihatan. Jamur sih beberapa bisa hilang dipoles. Kemudian antena bagian belakang, bagian atas utuh. Fender belakang kiri tidak ada pecah parah, enak dilihat. Paling ada beberapa sedikit lecet di sela-sela pintu ya. Nanti saya akan hitung berapa panel jika mau diperbaiki. Ban belakang bagian kiri juga sama, produksi di tahun 2013, pemasangannya di dalam. Untuk ketebalan sih masih 6 mm dan bagian belakang fisik tidak ada retak, tapi ya sudah expired ya. Yang saya jelaskan tadi harganya, jika mau diganti bisa. Kampas rem bagian belakang sudah kita cek dari parking brake dan remnya masih bagus. Pintu belakang kiri pecah parah tidak ada. Side skirt juga kondisinya baik, paling baret-baret sedikit seperti ini.
Karet balon bagian pintu belakang kiri bagus, utuh. Kelas titik pabrikannya juga ada. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping ya. Karet pintunya utuh, kaca filmnya juga utuh, sealer pintunya utuh. Pintu bagian depan kiri tidak ada pecah parah, enak dilihat. Rata-rata bagian pintu sudah pernah dicat ulang, tapi nilai ketebalannya baik ya, naik 50 sampai 100 mikron. Hanya pernah dicat ulang satu kali seperti bagian kap mesin. Las titik pabrikan di pilar A utuh. Karet pintu utuh, kaca film bagus, sealer pintu utuh. Jadi bagian samping kiri tidak ada bekas tabrakan keras. Stop lamp bagian belakang kiri utuh. Bagasi belakang juga pecah parah tidak ada, enak dilihat. Emblem utuh. Ban serep ada. Ban serep 5 mm, layak dipakai untuk ban serep. Bagasi belakang ini ketebalan catnya 84,1 mikron, masih ori untuk bagian bagasi belakang. Stop lamp bagian belakang kiri utuh. Bumper belakang sudah pernah dicat ulang, ada beberapa kusem baret halus. Reflektor utuh. Pecah parah sih sebenarnya tidak ada, beberapa baret halus itu bisa dipoles, bisa kinclong ya. Artinya untuk poles sih di mobil ini perlu lah nyalon agar pernisnya dia ngangkat lagi. Tapi jika ingin detail banget mulus ya dicat ulang, ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Reflektor utuh. Kaca belakang ini masih bisa dibuka dari tombol. Ini tombolnya. Masih bisa, masih aktif. Pegas hidrolik. Kacanya juga masih bagus. Dari remote juga masih bisa kebuka. Nah, ini tekan yang lama. Masih aktif. Terus bagian belakang trim juga utuh. Toolkit. Dongkrak kunci roda ada nggak Om? Nah, saya nggak ngecek deh. Nggak ada soalnya di sini ya nih. Tuh, dikasih nggak? Kasih. Dongkrak apaan nih? Dongkrak kunci roda. Ya nanti kempes di jalan gimana saya ya? Dikasih nggak? Begini aja tapi. Oh berarti nggak dikasih ya? Tapi ada hitungan nanti buat beli dongkrak kunci rodanya ya. Trim-trim masih pada utuh. Mejanya juga masih ada nih. Nah ini. Tuh masih bagus. Paling kotor bisa hilang di salon. Ini karpet orinya. Karet balon bagian pintu bagasi masih bagus. Las titik pabrikan masih utuh banget, masih bagus. Biasanya korosi di bagian ini dan ini masih bagus banget. Kaca film bagus. Karet pintu, sealer pintu utuh. Fender belakang kanan tidak ada pecah parah. Ban sama, produksi 2013, pemasangannya di dalam. Ketebalannya 5 mm lebih. Tapi ya sudah expired ya. Harganya tadi juga mau diganti yang merek Grand Track seperti ini 1,3 sampai 1,5. Yang murah merek Hankook atau GT Radial di 950.000. Kampas rem kanan kiri sudah kita cek. Parking brake dan remnya masih bagus. Pintu belakang kanan juga enak dilihat, tidak ada pecah parah. Karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya baik. Las titik pabrikan di pilar-pilar juga utuh. Ini.
Kaca filmnya bagus, karet pintunya utuh, sidescroll juga kondisinya baik ya, paling baret-baret sedikit, baret-baret halus. Sama bagian pintu kanan kiri, bumper sudah pernah dicat ulang, tapi yang nilai ketebalannya normal di 136 mikron, artinya naik 50 sampai 100 mikron itu hanya pernah dicat ulang 1 kali. Karet balon bagian pintu driver pilar A adalah titik pabrikannya. Dan untuk bagian kaca film driver bagus, tidak ada yang sobek. Karet pintunya juga masih bagus, silar pintunya juga utuh. Ini bekas kompon ya, bekas alat poles. Paling nyalon wajib lah, kotor-kotor bisa hilang di salon. Suwer-suwer kayak gini bisa beberapa hilang di poles. Spion bagian kanan ada sedikit-sedikit lecet. Fender depan kanan tidak ada pecah parah. Emblem Ivy Tech Mikasen utuh. Ban depan bagian kanan sama produksi 2013, pemasangannya di dalam. Jadi semua ban expired. Ada beberapa yang retak juga bagian depan. Ketebalan 5 mm. Jadi tadi yang saya jelaskan, jika mau diganti yang merek-merek GT Radial atau Hankook itu di 950x4. Liner fender utuh. Kampas rem bagian depan kiri kan tadi tebel ya, bagian depan kanan juga tebel. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Sebenarnya untuk pecah parah sih tidak ada. Untuk mobil tahun 2005 cat seperti ini ya sangat layak sekali. Meskipun tidak diperbaiki juga masih enak dilihat. Tapi jika kita lihat secara detail, hampir semua panel sih ada lecet-lecet, luka sedikit yang tidak bisa dipoles. Jadi jika mau diperbaiki mungkin ada 6 panel lah, 3 jutaan dicat semua. 3 juta itu 6 panel. Jika ingin dilewat misalnya mau di salon saja, salon mobil SUV seperti ini, mulai dari poles bodi, ruang mesin dibersihkan, interior 17.000. Mobil ini bagian belakang, kanan, kiri, pilar-pilar, cross member, sealer, semuanya utuh, tidak ada bekas tabrakan keras. Kilometernya 150.000. Dan ini setirnya ya seperti ini ya. Ada beberapa baret, tapi masih kencang. Jika mau rapi lagi di retrim bisa 500.000 lah untuk retrim setir. Wajar ya, namanya juga mobil umur 19 tahun. Dan untuk catatan penggantian oli tidak ada, biasanya kan ngegantung di sini ya. Untuk oli mesin ya gantilah 450.000, oli transmisi di 650.000. Untuk hasil cek oli mesinnya %41,6%. Artinya olinya sih bagus dan seringnya pastinya diganti, tapi rekor catatannya tidak ada. Minyak rem menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Aki juga sepertinya belum lama, bulan 2 ya 2024. Rekornya di soft and drive CCA di 300.
Kaki masih good, baterai health di 100%. Bagian kap mesin juga sealernya masih pada utuh. Untuk motor wajar lah, nanti bisa hilang di salon. Cat dalam kap mesin juga masih ori. Ini masih pada lurus. Sealernya masih sangat presisi. Stiker penang juga masih pada ada. Bagian depan juga aman, tidak ada bekas tabrakan. Untuk ruang mesin kotor ya sudah masuk nyalon tadi, hitungannya bisa bersih. Radiator masih menggunakan air coolant, pendinginan masih bagus. Mesin bagian atas kering, cover valve kering, gearbox atas juga masih pada kering. Dan ini untuk bagian bawahnya, krek as, kalter juga masih pada kering ya. Kering semua, hanya bagian power steering dia di selang itu dia ada yang rembes. Nah ini paling ganti selang saja lah. Untuk pompanya kan dia masih kering ya. Ya sekitar 300 sampai 500 ribu lah sama jasa pasang ya. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Kemudian pembakaran juga masih sempurna, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak, tidak ada asap keluar. Pembakaran masih bagus. Dan ini hasil cek fisik kakinya. Shock breaker kering. Nah, paling boot as rodanya aja ya ini yang ngelupas. Ball joint, tie rod, link stabil masih pada bagus. Boot as roda itu bisa di tali aja karena belum sobek ya, itu di tali aja. Nah ini paling tiretnya aja yang kabel tisnya aja yang lepas itu bagian kanan, tapi kalau mau diganti juga murah, sekitar sama pasang 100 ribu lah. Ball joint, link stabil, tie rod, shock breaker juga masih pada bagus. Steering racknya juga bagus. Aduh, kering. Steering racknya juga masih pada kering. Shock breaker bagian belakang juga bagus. Kering. Hasil cek fisik kaki bagus. Hanya bagian boot as roda bagian kanan ya, dia karet bootnya lepas, kabel tisnya. Ini kompresor AC juga pas waktu nyala nyeteknya bagus. Extra fan-nya juga bagus. Indikator tidak ada yang dimatikan. Mulai dari cek engine, tekanan oli, aki, airbag, semuanya aktif ya. Terus ini hasil diagnosanya, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati, kelistrikan bagus. Ini posisi soket OBD 2 nya. Door trim depan bagian driver utuh sih, hanya beberapa kotor bisa hilang di salon. Power window juga masih semuanya aktif. Depan kiri, belakang kanan semuanya aktif. Electric mirror bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Ventilasi AC bagian kanan utuh. Dashboard juga tidak ada yang cacat, hanya kotor bisa hilang di salon. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Laci juga masih bagus. Door trim depan kiri juga masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah masih bagus. Masih rapi, rata-rata hanya kotor. Head unit merek Pioneer.
masih aktif. Kayaknya belum pasang kamera mundur ya, belum. AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Langsung dapat di 24,8 derajat Celcius. Jadi jelas ya AC-nya dingin. Di paling bawah sini juga masih pada rapi, soket lighter, tempat penyimpanan, asbak ada semua. Di sini juga masih pada rapi. Kemudian untuk bagian power steering enteng. Klakson aktif. Kemudian untuk bagian kaca depan tidak ada yang pecah, aman. Untuk kaca film bagus. Kemudian untuk bagian karet wiper bagian depan aktif, nggak keluar air. Mudah-mudahan kosong aja bagian penampung airnya. Bagian belakang aktif. Untuk motornya kan semua pada aktif ya, hanya dia nggak nyemprot airnya. Di penampungan airnya tidak ada, jadi airnya ada yang kosong. Lampu hazard aktif, lampu senja aktif, lampu besar aktif, lampu jarak jauh aktif, lampu fog lamp semuanya aktif. Lampu hazard bagian belakang aktif, lampu malam aktif, lampu rem aktif, lampu mundur aktif. Untuk semua lampu berfungsi dengan baik. Kemudian untuk transmisi juga sudah kita coba dari mulai mesin dingin sampai panas normal, tidak ada delay, tidak ada jeduk. Tinggal kita test drive untuk memastikan perpindahan otomatisnya bagaimana. Untuk kondisi mesin lagi dingin, transmisi normal, responnya bagus, langsung jalan, tidak ada delay, tidak ada jeduk. Parking brake juga masih enak. Di sini juga masih pada rapi ya. Jok kulit ya seperti ini ya. Kulit sih beberapa pasti ada retak, tapi sobek sih belum ada. Ini kunci serepnya ada 2 jadi. Armrestnya juga masih pada rapi. Sun visor bagian penumpang depan juga ada kacanya. Lampu kabin masih pada aktif. Spion tengah utuh. Sun visor bagian driver juga kondisinya baik. Ya retak wajar saja, pecah sih tidak ada, masih layak lah kalau segini, kecuali ada sobek ya. Mobil juga tidak ada bekas banjir. Karpet orinya itu ada. Nah ini karpet orinya, ini karpet tambahan. Tidak ada karat, aman. Tidak ada ciri-ciri bekas banjir, aman. Door trim belakang kanan bagus. Jok bagian baris kedua juga kulitnya masih bagus segini mah, tidak ada yang cacat. Armrest juga bagus. Door trim belakang kiri bagus. Plafon juga rata-rata tidak ada yang cacat. Interiornya rapi. Segini rapi banget sih. Paling beberapa kotor bisa hilang di salon untuk kotor. Untuk lampu bagian kabin belakang juga masih aktif. Kunci masih dapat 2. Remote-nya aktif. Tadi buat ngebuka kaca juga masih aktif ya. Pajak hidup bulan 3 2025. Pajak per tahunnya 3,4. Ini sih kayaknya progresif nih. Kalau mau normal nanti dibalik nama aja. Tapi masih panjang pajaknya. Plat juga panjang 2029. Faktur masih disimpan, faktur juga
perorangan. Tangan kedua balik nama 2024. Rangka mesin juga sudah kita cek, keaslian surat juga aman. Saya sedang test drive untuk kaki-kaki sesuai inspeksi. Bagian depan, kanan, kiri senyap, tidak ada suara. Bagian belakang juga aman. Transmisi automatiknya juga normal, perpindahan otomatis bagus, setir juga stabil. Kaki-kaki aman, tidak ada perbaikan. Assalamualaikum Om Devin. Waalaikumsalam Om Yuda. Pengecekan sudah beres Om. Baik. Ini saya sudah bersama ownernya, Pak Vicky namanya. Untuk Baik, harga kan dari buka awal di iklan itu kan 82 juta. Terus Iya. setelah wawancara sebelum dicek itu kan turun di 78. Nah sekarang barangkali Om Devin langsung mau nawar langsung, silakan. Halo. Boleh. Halo, Iya Om. malam Om. Malam. Iya, tadi saya sudah diinfo nih Om oleh Om Yuda mengenai pengecekan kendaraan. Itu velg aslinya nggak ada ya Om ya? Saya dapetnya udah begini. Gitu. Oh, dapatnya seperti itu. Baik. Nah, untuk harga ini masih bisa kurang kan ya Om? Ya paling Karena saya harus ganti 4 ban nih. ya kalau turun lagi sih paling saya kasih turun 500.000 lah. Udah. Ya. Dikitnya. Jadi 77.500. Iya, udah. Nggak, jangan ditawar lagi gitu. Ya. Lempeng. Nggak bisa. Beneran deh, Pak. Saya Ya udah boleh deh Om. ya udah. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, berarti 77.500 ya Om. Ya. Saya kembalikan lagi ke Om Devin. Tapi memang dari awal kita sudah nego lumayan banyak ya. Betul. Tapi setelah datang ya negonya dikit di sininya. Ya udah. Udah nego. Baik Om. Ya jadi saya kembalikan lagi ke Om Devin, gimana? Oke Om, bungkus Om. Bismillah, bungkus ya. Iya. Baik, siap Om Devin. Saya closing ya. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Devin dari Depok sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Jelas mobilnya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir. Kemudian kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Apalagi mobil ini umurnya sudah 19 tahun. Jadi cari yang utuh, yang PR-nya minim itu sangat sulit sekali. Bahkan untuk pengecekan mobil pesanan Pak Devin ini sudah 2 kali. Dan unit ini alhamdulillah sukses. Jadi untuk mobil yang umurnya sudah 19 tahun itu kita fokus kepada bekas tabrakan atau tidak. Kemudian bekas banjir atau tidak, kilometernya tinggi atau tidak. Jadi yang lainnya sudah pasti sama rata untuk PR-nya. Ganti ban, perbaikan kaki-kaki, perbaikan packing dan seal, bocor biasanya ada saja. Namanya juga mobil sudah umur ya, jadi sudah waktunya permajaan. Dan mobil ini bahkan untuk kaki-kaki dan bagian seal dan packing itu tidak ada yang bocor, hanya selang. Itu wajar ya dari power steering. Jadi termasuknya mobil ini PR-nya minim. Kemudian sangat layak dibeli karena pajak juga hidup, jadi mobilnya jelas dirawat oleh ownernya. Anda juga sudah menyaksikan langsung untuk pembelian mobil ini, deal di harga 77.500.000. Kemudian detail yang saya jelaskan permajaan di mobil ini mulai dari perbaikan eksterior ya, meskipun tidak ada pecah parah tapi kita akan total karena kita juga bisa terima permajaan selain kita bantu carikan unitnya. Jadi untuk permajaan eksterior 3 juta, kemudian ganti ban juga kita hitung 3.800.000, kemudian sisanya ganti oli, nyalon, retrim steer. Totalnya berikut dengan jasa 93 juta lah. Kemudian detail yang saya jelaskan permajaan di mobil ini bisa dilewat juga. Jadi tidak semua dilakukan, tergantung pemesan. Misalnya perbaikan eksterior mau dilewat, lumayan kan 3 juta. Jadi
Untuk update harga saat ini Honda CR-V generasi kedua tahun 2005 2.4 update harga saat ini 85 juta sampai 95 juta. Dana tersebut estimasi yang saya jelaskan tadi. Untuk permajaan pemesan bisa lewat, misalnya yang tidak fatal kan bodi itu bisa dilewat lumayan 3 juta. Jadi harga sampai 95 juta itu estimasi. Jika ada beberapa yang mau dilewat atau lagi rejeki dapat mobilnya harganya lagi murah, bisa terjadi. Atau PR-nya lebih minim daripada mobil ini, bisa terjadi karena mobil bekas kondisinya tidak akan sama rata, kemudian mobil bekas juga harganya tidak akan sama rata. Jadi tergantung rejeki. Jika memang totalnya berikut dengan jasa dan permajaan di 90 juta misalnya, ya jelas dananya akan ada sisa dari 95 juta. Kita juga transparan, Anda juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang menentukan unitnya. Tugas kami inspeksi, pencarian unit, kemudian bantu permajaan, bisa. Jadi Anda bisa menentukan sendiri unitnya, kemudian Anda bisa mengukur sendiri budgetnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk masuk di pesanan silakan Anda WhatsApp, di sini nomornya. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian silahkan jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, nanti kita akan kirim format pesanannya. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.